Halo guys, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Extraction yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu dan memiliki skor 6,7 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film ini menceritakan tentang aksi tentara bayaran yang ditugaskan menyelamatkan seorang anak dari pengedar narkoba. Film keren ini hasil karya sutradara Sam Hargrave dan tentunya masih diperankan oleh aktor-aktor terbaik yaitu Chris Hemsworth, Rutgerg Jaiswal, Randeep Hooda, Priyanshu Painuli, dan kawan-kawan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Extraction. Setelah seharian bersenang-senang dengan temannya, Ovi Mahajan yang merupakan putra dari seorang pengedar narkoba terbesar di India pulang ke rumahnya. Di sana dia disamperin seorang pria yang bernama Saju Raf. Saju merupakan mantan pasukan khusus yang sekaligus kepala keamanan ayahnya Ovi. Dia menasihati Ovi agar jangan pergi keluyuran setelah pulang sekolah. Malam harinya, Ovi pergi ke klub secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saju bersama teman-temannya. Ovi dan temannya pergi ke garasi untuk merokok. Tiba-tiba dua polisi korup yang bekerja untuk pengedar narkoba saingan ayahnya Ovi datang menghampiri mereka. Tanpa basa-basi, polisi itu langsung menembak mati temannya Ovi lalu menculiknya. Esok harinya, Saju pergi menemui ayahnya Ovi yang sedang ditahan di penjara pusat di Mumbai. Saju melaporkan kalau Ovi telah diculik. Ovi senior yang mendengar itu sangat kecewa kepada Saju. Sebenarnya, bisa saja melakukan negosiasi kepada pengedar narkoba saingan ayahnya Ovi. Namun karena gengsi, dia memerintahkan Saju menyewa tentara bayaran untuk mengambil anaknya itu. Dia mengancam akan membunuh anaknya Saju jika dia tidak mau melakukannya. Berpindah ke Australia, mantan operator SASR yang sekarang menjadi tentara bayaran yang bernama Tyler Rake sedang menikmati keindahan alam di tepi tebing bersama rekan-rekannya. Tanpa pikir panjang, Tyler langsung melompat ke dalam air yang tingginya 30 meter. Di dalam air, Tyler teringat dengan bayang-bayang putranya. Setelah pulang ke rumahnya, Tyler didatangi rekan wanitanya yang bernama Nick Khan. Nick menjelaskan tujuannya yang ingin merekrut Tyler agar bergabung dengan timnya untuk menyelamatkan Ovi, sang putra pengedar narkoba India yang telah diculik. Tyler yang membutuhkan uang langsung menerima misi tersebut. Setelah itu, Tyler dan tim Nick mengatur rencana penjemputan Ovi. Orang yang menculik Ovi bernama Amir Asif, yang merupakan pengedar narkoba terbesar di Bangladesh saingan ayahnya Ovi. Berpindah ke Dhaka, Bangladesh, Tyler diarahkan seseorang ke suatu tempat melalui sambungan telepon. Tiba-tiba kepalanya ditutup dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Ternyata Tyler dibawa ke tempat Ovi disekap. Tyler kemudian melakukan negosiasi dengan anak buah Amir untuk menukar Ovi dengan sejumlah uang. Tyler meminta anak buah Amir untuk menunjukkan apakah Ovi masih baik-baik saja. Setelah itu, dia akan menghubungi timnya untuk melakukan pembayaran. Setelah melihat keadaan Ovi yang masih baik-baik saja, dua orang mengawal Tyler untuk pergi menghubungi timnya. Tiba-tiba Tyler dengan bantuan timnya menghajar anak buah Amir. Setelah berhasil membunuh orang-orang itu, Tyler membebaskan Ovi lalu pergi membawanya menggunakan mobil. Di sisi lain, Amir, si pengedar narkoba terbesar di Bangladesh yang sekaligus saingan berat ayahnya Ovi, menyuruh anak buahnya menginterogasi anak-anak yang telah mencuri uangnya. Jika tidak ada yang mengaku, satu persatu anak-anak itu akan dijatuhkan. Seorang pemuda yang bernama Farhad kemudian berkata kalau yang mencuri uangnya Amir adalah anak yang baru saja dijatuhkan tersebut. Amir yang melihat kecerdasan Farhad untuk bertahan hidup menyuruh Farhad menghampirinya.
dia menyuruh Farhad memotong 2 jarinya sebagai pengingat atas pencurian uangnya. Tiba-tiba, kepala kepolisian setempat yang bernama Kolonel Rashid menemui Amir. Kolonel mengatakan kalau Ovi telah kabur. Amir kemudian menyuruh Farhad pergi dan memerintahkan Kolonel untuk mengamankan semua jembatan dan titik akses keluar masuk kota. Kembali ke tempat Tyler, dia mengeluarkan Ovi dari bagasi mobil lalu menyuruhnya mengganti pakaiannya. Tyler berkata, "Jika ingin selamat, kau harus menuruti perintahku." Tyler kemudian menghubungi timnya untuk melakukan penjemputan. Setelah semuanya siap, Tyler dan Ovi mulai bergerak. 2 orang telah bersiap di perahu menunggu kedatangan Tyler dan Ovi, sedangkan sniper tim juga sudah berada di posisi. Di sisi lain, Amir menyuruh anak buahnya memberikan senjata kepada Farhad agar lebih berguna. Di dalam markas tim Nick, mereka sampai sekarang belum menerima bayarannya. Mengetahui timnya telah ditipu, Nick memberitahu timnya kalau ada yang tidak beres namun terlambat. Tim yang berada di perahu dan si sniper telah dibunuh oleh seseorang. Polisi suruhan Kolonel Rashid juga telah mengepung perahu tim Nick. Nick kemudian menyuruh Tyler berhati-hati karena ada seorang pembunuh di dalam hutan itu. Melihat bahaya yang sudah berada di depan mata, Tyler menyuruh Ovi kabur sambil tetap menunduk. Ternyata orang yang membunuh tim Tyler adalah Saju. Dia sengaja melakukan itu semua karena tidak mampu membayar tim Tyler yang cukup mahal. Tyler kemudian menyuruh Ovi kembali kabur, kalau tidak dia akan membunuh mereka berdua. Trust me. Honey, right. Tim kepolisian yang lain kemudian menyusuri setiap rumah di sana untuk mencari Tyler dan Ovi. Tiba-tiba Saju kembali muncul dan pertarungan di antara keduanya pun kembali terjadi. Saju dengan tenaga yang tersisa mencoba menyelamatkan Ovi yang ditangkap polisi setempat. Tiba-tiba dia ditabrak sebuah truk. Ternyata itu adalah ulah Tyler. Tyler kemudian menyuruh Ovi masuk ke dalam truk dan lanjut melarikan diri. Tyler sengaja menabrakkan truk agar pihak musuh menganggap kalau mereka telah mati. Setelah diselidiki, Kolonel mengatakan kepada Amir kalau Tyler dan Ovi masih hidup. Amir kemudian memerintahkan Kolonel mengerahkan semua pasukan untuk membunuh kedua orang itu. Tyler kemudian membawa Ovi mencari tempat persembunyian sementara. Di sana, Ovi membantu Tyler mengobati lukanya. Nick lalu menghubungi Tyler. Dia berkata kalau mereka telah ditipu Saju, yaitu anak buah ayahnya Ovi yang menyewa mereka. Sampai sekarang, mereka belum mendapatkan bayarannya. Nick menyuruh Tyler meninggalkan Ovi agar memudahkan tim mengeluarkannya dari sana. Tyler seketika teringat kembali dengan bayang-bayang anaknya. Dia tidak tega meninggalkan Ovi di sana. Tyler akhirnya mengambil keputusan untuk tetap menyelamatkan anak itu. Berpindah ke tempat lain, Saju pergi ke rumah warga setempat untuk mengobati luka-lukanya. Setelah itu, dia menghubungi istrinya. Saju menyuruh istrinya untuk mengambil uang yang telah ia sediakan sebelumnya, lalu pergi menghilang jika dalam 12 jam ke depan ia tidak ada kabar. Kembali ke tempat Tyler, Nick menyuruh mereka pergi menuju timur jembatan dan akan menjemputnya menggunakan helikopter. Tyler kemudian membangunkan Ovi untuk segera pergi. Sebelum berangkat, Tyler dan Ovi dihadang pasukan bocil yang dipimpin oleh Farhad.
Setelah berhasil mengalahkan pasukan bocil itu, Tyler dan Ovi dikepung pasukan polisi setempat. Tyler kemudian membawa Ovi masuk ke dalam saluran pembuangan air. Di sana, Tyler kembali menghubungi Nick. Tyler meminta Nick menghubungi Gaspar, yaitu pensiunan mantan rekan setim Tyler dulu yang tinggal di Bangladesh untuk membantu mereka. Beberapa saat kemudian, Gaspar datang menjemput Tyler dan Ovi. Setelah Tyler dan Ovi masuk ke dalam mobil, Gaspar membawa mereka berdua ke rumahnya. Tyler kemudian menemui Gaspar dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Gaspar menyarankan Tyler agar tinggal di rumahnya beberapa hari, menunggu kondisi membaik lalu akan membantunya pergi. Berpindah ke tempat lain, Farhad melaporkan kepada Amir kalau dia sempat menemukan Tyler namun ia gagal membunuhnya. Sebagai hukumannya, dia memotong satu jarinya dan memberikannya kepada Amir. Farhad kembali meminta izin kepada Amir untuk membunuh Tyler meskipun harus memotong jarinya yang lain. Amir kemudian memberikan nasihat kepada Farhad, yaitu simpan jarimu yang lain, karena meski kau pikir dirimu sangat hebat, selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Kembali ke tempat Tyler, Ovi bertanya kepadanya apakah dia mempunyai keluarga. Tyler menjawab kalau dia sempat mempunyai istri namun sudah lama tidak bertemu. Tyler juga mempunyai seorang putra yang berumur 6 tahun. Dia pergi meninggalkan putranya itu karena tidak sanggup melihat kondisi putranya yang terkena penyakit limfoma. Saat kematian sang putra, Tyler juga tidak bisa datang menemuinya, yang menyebabkan dia dihantui rasa bersalah. Setelah itu, Tyler berbincang-bincang dengan Gaspar di ruang tamu. Tidak disangka-sangka, Gaspar berlainan pendapat dengan Tyler. Ternyata Gaspar telah tergoda dengan tawaran Amir yang akan memberikannya uang $10 juta apabila dia membunuh Ovi. Setelah itu, dia akan mengeluarkan Tyler dari Bangladesh dengan selamat. Tyler yang tidak setuju dengan rencana Gaspar kemudian menghajarnya. Tiba-tiba Ovi muncul dan langsung menodongkan pistol kepada Gaspar. Gaspar mencoba membujuk Ovi, namun Gaspar pun seketika tewas. Tyler kemudian menenangkan Ovi yang shock akibat baru saja membunuh Gaspar dan berjanji akan mengeluarkannya dari sana. Tyler kemudian meminta bantuan Saju untuk mengeluarkan Ovi dari sana. Saju lalu berkata jujur kalau anaknya akan dibunuh jika dia tidak berhasil menyelamatkan Ovi. Itulah yang menyebabkan dia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan Ovi. Tyler kemudian menjelaskan kalau timnya telah menunggu mereka di seberang jembatan Sultana Kamal. Namun ada 2 blokade dari daerah ini dan tempat timnya. Dia akan mencoba menjauhkan orang-orang itu dari timnya. Sedangkan Saju bertugas membawa Ovi menuju seberang jembatan. Setelah semuanya siap, misi pun dimulai. Pada penyekatan kedua, Saju dan Ovi terpaksa keluar dari mobil karena kondisi yang padat. Di sisi lain, tim Nick sedang bergerak untuk menjemput Tyler dan yang lainnya. Saju membawa Ovi menyelinap membaur dengan kerumunan melewati para penjaga. Namun ada satu penjaga yang curiga dan langsung menghentikan mereka berdua. Penjaga itu meminta Ovi membuka topinya. Dan Saju terpaksa melawan para penjaga itu karena penyamaran yang sudah terbongkar. Amir yang melihat kejadian di jembatan dari kejauhan menyuruh kolonel mengirimkan 2 unit pasukan tambahan ke sana. Saju dan Ovi perlahan-lahan melewati jembatan. Saju menyuruh Ovi bersembunyi di dalam bus sementara dia akan menghabisi musuh yang lainnya. Tim Nick yang baru sampai langsung melakukan serangan. Saju meminta Tyler segera ke jembatan karena posisinya yang sudah terkepung.
Sesampainya di jembatan, Tyler segera mencari Ovi yang sedang bersembunyi. Melihat para penjaga yang mulai berdatangan, Ovi memutuskan keluar dari dalam bus mencari tempat persembunyian yang lain. Saju pun harus tewas setelah Kolonel Rashid menembak kepalanya. Kolonel juga menembak tim Nick yang lainnya. Nick kemudian mengambil posisi untuk menembak sang kolonel. Dari kejauhan, kolonel mengawasi pergerakan Tyler yang sedang mencari Ovi. Nick langsung menembak kepala kolonel setelah berhasil menemukan lokasinya. Ovi kemudian menghampiri Tyler yang sedang terluka parah. Dia menguatkan Tyler untuk tetap bertahan. Tyler lalu menyuruh Ovi segera berlari menuju helikopter penjemputan. Sementara dia akan melawan musuh yang tersisa. Setelah berhasil membunuh semua musuh, Tyler tiba-tiba ditembak oleh Farhad di lehernya. Ovi yang peduli dengan Tyler berusaha menghampirinya, namun segera dicegah oleh Nick. Tyler yang sekarat kembali teringat dengan putranya. Setelah melihat kondisi Ovi yang sudah aman, dia kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam sungai. Ovi, Nick, dan tim penjemputan yang lainnya lalu segera pergi melarikan diri menuju Mumbai. 8 bulan kemudian, Nick menemui Amir ketika sedang buang air kecil. Tanpa basa-basi, dia segera menembak kepala Amir. Ovi kembali menjalani rutinitasnya sebagai pelajar. Ovi lalu melompat ke kolam renang sekolah, mencerminkan adegan di mana Tyler diperkenalkan di awal film. Saat Ovi muncul ke permukaan, dengan penglihatan yang masih kabur, dia melihat seorang pria menyerupai Tyler mengawasinya. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Extraction ini guys. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan alur cerita film Extraction yang saya bawakan. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.